mengganjal dalam sistem etika politik kita, yaitu soal FUFAFA, juga soal Menteri Yandri yang pendisiplinan itu dilakukan di Magelang. Ada hal yang tetap beredar sebagai kepentingan publik atau bahkan keinginan publik untuk dibuka sebagai kasus. Pertama tentu masih soal FUFAFA, karena masih dibicarakan bukan segera di dunia netizen Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Bahkan majalah New York Times dalam seminggu ini masih memberitakan soal FUFAFA, soal dinasti presiden. Jadi itu juga adalah kehendak rakyat untuk melihat apakah hasil dari Magelang ini setelah dilatih berdisiplin, timbul semacam disiplin juga untuk fokus pada hal-hal yang masih mengganjal dalam sistem etika politik kita, yaitu soal FUFAFA, juga soal Menteri Yandri yang Yandri namanya, yang melanggar etika tuh. Jadi buat apa pulang dari Magelang tetapi tidak melayani atau tidak mengadres sesuatu yang betul-betul dituntut oleh rakyat, yaitu kepemimpinan yang bersih, kemungkinan politik yang akan datang, dinamikanya bagaimana, atau satire terhadap dinasti Jokowi masih akan tumbuh apa tidak, kan itu yang mestinya juga dilayani itu. Jadi kita berharap atau ingin menuntut bahwa setelah pulang dari Lembah Tidar ada disiplin baru bagi pemerintahan ini, terutama bagi Pak Presiden Prabowo, untuk paling tidak memahami bahwa masih ada keresahan rakyat terhadap dua soal tadi, soal wakil presiden yang jadi sorotan netizen dan global netizen atau global diplomatic community masih membicarakan soal FUFAFA, juga soal private jet. Itu dibuktikan dengan masih berlangsungnya pemerintahan di luar negeri, dan yang di dalam negeri yang jadi heboh sampai sekarang, yang kita nggak ngerti bagaimana Pak Prabowo misalnya mengadres kasus dari Menteri Desa ini yang betul-betul melanggar di tingkat pertama prinsip bahwa tidak boleh ada vested interest atau mumpungisme di dalam jabatan dia sebagai menteri. Itu yang dituntut oleh publik. Paling tidak memahami bahwa masih ada keresahan rakyat terhadap dua soal tadi, soal wakil presiden yang jadi sorotan dan menteri desa ini yang betul-betul melanggar di tingkat pertama prinsip bahwa tidak boleh mumpungisme di dalam jabatan dia sebagai menteri pungkasnya. Ya, sahabat era sekalian, sekali lagi ya, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, FUFAFA, makzulin aja. Jadi saudara sekalian ya, besok baru kita diterima. Sebelumnya aspirasi itu sudah disampaikan sebelum pelantikan. Tapi rupanya sepertinya ada sebuah konspirasi dalam tanda kutip untuk menghindari aspirasi sebelum pelantikan. Oke, sekarang sudah pelantikan dan sekarang tidak ada halangan untuk menyampaikan aspirasi seharusnya. Perkara kemudian aspirasi ini ditindaklanjuti soal lain. Tapi paling tidak kita mengungkapkan bahayanya FUFAFA, ya. Pelanggaran yang dilakukan FUFAFA. 3 hal, soal ijazah, kemudian soal FUFAFA-nya sendiri, plus kebohongan yang dia lakukan ketika dia tidak mengakuinya, dan soal mental illness ya. Pertama para menterinya bekerja sudah diwarnai dengan skandal. Kader Partai Amanat Nasional yang Dwi Susanto yang ditunjuk menjadi Menteri Desa kedapatan menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi. Kalau dalam isi suratnya yang diundang itu ada kepala desa, perangkat desa, ibu-ibu PKK untuk hadir dalam hall ibundanya dan tasakuran gitu di sebuah pesantren tuh. Dan
ini oleh netizen dicurigai bahwa dalam rangka penggalangan karena istrinya itu maju menjadi salah satu kandidat pada pilkada Bupati di Serang. Ya pasti ini permulaan yang buruk. Seorang menteri memanfaatkan kop surat negara untuk mempromosikan istrinya. Jadi Pak Prabowo memulai sesuatu dengan contoh dari anggota kabinetnya yang buruk itu. Dan kita tidak mungkin lagi untuk mengatakan bahwa ini ada kekeliruan. Jadi dalam etika, begitu ada sesuatu yang di awal sudah buruk, maka kelihatannya produk lanjutannya juga buruk tuh. Dan itu yang menyebabkan dari awal kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita bahas satu video menarik ini ya dari Rocky Gerung. Tadi videonya sudah kita spill, tetapi ini ada tulisannya dari suara.com. Retreat kabinet usai, Rocky Gerung tantang Prabowo usut isu fufu fa'afa dan blunder Menteri Yandri, Menteri Desa ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa makzulin aja. Jadi saudara sekalian, kalau tidak ada halangan, besok kami diterima salah seorang pimpinan DPD untuk menyampaikan aspirasi ya. Jadi aspirasi dari Barak Kemang ya. Barak Kemang itu adalah barisan apa saya lupa, padahal saya yang kasih nama Barak Kemang gitu ya. Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa. Jadi Barak Kemang mengingat Grand Kemang. Tadi ada acara di Grand Kemang juga, di mana 1 bulan sebelumnya tanggal 28 September dibubarkan sekelompok preman ya. Oke, coba kita bacakan ya saudara sekalian. Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah telah selesai pada Minggu ya. Hari ini acara itu sengaja diadakan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyelaraskan isi serta membangun kekompakan sebagai tim dalam kabinet. Filosofi tersebut dipuji oleh pengamat politik Rocky Gerung. Namun dia juga menantang Prabowo untuk segera bekerja konkret pasca retreat tersebut. Menurut Rocky ada 2 persoalan dasar yang berkaitan dengan legitimasi dari pemerintahan baru tersebut. Ini kan orang tetap melihat ketika pendisiplinan itu dilakukan di Magelang, ada hal yang tetap beredar sebagai kepentingan publik atau bahkan keinginan publik untuk dibuka sebagai kasus. Pertama tentu masih soal fufu fafa, kata Rocky dikutip dari kanal YouTube pribadi. Kasus kepemilikan akun Kaskus fufu fafa dinilai masih perlu diungkap ke publik, terutama kebenaran bahwa akun tersebut milik Gibran Rakabuming. Rocky mengatakan bahwa atensi mengenai isu tersebut bahkan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga turut dibahas oleh media internasional. Bahkan majalah New York Times dalam seminggu ini masih memberitakan soal fufu fafa, soal dinasti presiden. Jadi itu juga adalah kehendak rakyat untuk melihat apakah hasil dari Magelang ini setelah dilatih berdisiplin timbul semacam disiplin juga untuk fokus pada hal-hal yang masih mengganjal dalam sistem etika politik kita, ujar Rocky. Selain kasus fufu fafa, dosen filsafat itu juga meminta Prabowo untuk bersikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto yang menggunakan kop surat dan stempel resmi kementerian untuk undangan acara pribadi. Itu sebabnya dia berharap pemerintahan Prabowo benar-benar lebih disiplin dalam menjalankan kebijakan usai acara retreat tersebut. Paling tidak memahami bahwa masih ada keresahan rakyat terhadap 2 soal tadi. Soal wakil presiden yang jadi sorotan dan menteri desa ini yang betul-betul melanggar di tingkat pertama prinsip bahwa tidak boleh mumpungisme di dalam jabatan dia sebagai menteri pungkasnya. Ya sahabat era sekalian, sekali lagi ya, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa,
Makzulin aja. Jadi saudara sekalian ya, besok baru kita diterima. Sebelumnya aspirasi itu sudah disampaikan sebelum pelantikan. Tapi rupanya sepertinya ada sebuah konspirasi dalam tanda kutip untuk menghindari aspirasi sebelum pelantikan. Oke, sekarang sudah pelantikan dan sekarang tidak ada halangan untuk menyampaikan aspirasi seharusnya. Perkara kemudian aspirasi ini ditindaklanjuti soal lain. Tapi paling tidak kita mengungkapkan bahayanya fufufafa ya. Pelanggaran yang dilakukan fufufafa. 3 hal, soal ijazah, kemudian soal fufufafanya sendiri, plus kebohongan yang dia lakukan ketika dia tidak mengakuinya, dan soal mental illness ya. Itu sobat RH sekalian, nanti besok kita menghadap ya salah seorang pimpinan DPD dan bersama ada Dr. Tiva, ada Roy Suryo, ada Marwan Batubara, ada Refli Harun ya, dan teman-teman lainnya yang mau ikut ya, termasuk Medi Juniarto ya, yang kemarin bersama saya menjadi tuan rumah Opera Jawa dan Selamatan Indonesia Tanpa Jokowi ya, yaitu Sintajok ya kan, Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi. Ya sahabat RH sekalian, soal fufufafa ini adalah soal ya kejelasan. Perkara kemudian mau diapakan ya itu terserah, tapi paling tidak masyarakat tidak diombang-ambingkan dengan fufufafa ini. Tegas, jelas. Yes or no, fufufafa milik Gibran Rakabuming Raka, kan begitu. Kalau iya ya umumkan ke publik. Minta maaf. Perkara kemudian bakal di-impeach atau tidak itu soal lain. Tapi selama tidak ada keterbukaan soal fufufafa, selama itu publik akan mendesak dan bertanya. Yang kedua soal Yandri Susanto, yaitu semacam pembelajaran yang sangat berharga bagi menteri lainnya selain Yandri sendiri, bahwa sekecil apapun tidak ada ruang untuk menyalahgunakan jabatan karena publik akan memonitornya. Dan di era media sosial hal seperti ini mudah sekali kemudian bocor ke publik ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Rocky Gerung tetap kritis walaupun tidak ada lagi Mulyono ya. Mulyono, engkau dalam segala masalah. Namun kami bahagia akhirnya lengser juga. Itu plesetan lagu Aryati ya. Menjadi Mulyono. Ya saudara sekalian, ini Barak Kemang ya sudah menyiapkan press conference juga ya, yaitu proses pemakzulan Gibran segera. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya, sobat RH sekalian. Kabinet Prabowo Subianto kok blunder atau emang sengaja? Bang Repli, debat Pilkum Jakarta seru. Begitu ya? Aduh, ya udahlah kita nanti siarkan yang bagian serunya aja ya. Gitu ya. Kemudian tangkap dan adili pelaku KKN. Fufufafa lenyap bagai angin lalu. Kalau nggak berani usut fufufafa akan jadi macan ompong Asia ya. Jangan sampai kemudian pantun yang pernah dibuat Tifatul Sembiring itu muncul lagi yang saya perbaiki rimanya. Aku kira angin yang mendesir ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa pedang pasir ternyata kucing rumahan. Orang-orang Indonesia banyak yang lebih pintar dari satu orang ini. Apa nggak merasa malu ya? Kemudian namun aku bahagia akhirnya lengser juga. Hadapi anak buah Hercules. Apa maksudnya ini? Malam Bung Refli berjuang terus demi keadilan ya.
Pak Prabowo menerima semua kalangan berada di sampingnya. Sungguh baik sekali dan saat pidato semuanya dimaafkan. Bagaimana Bang pernyataan Pak Prabowo? Artinya Fufu Fafa sudah dimaafkan. Langsungkah keren cadas? Saya itu kan terserah Prabowo. Ini kan saya sampaikan pendapat Rocky Gerung. Kemudian apa lagi nih orang kok bicara mengenai gebak-gebuk ini ya. Kita hindarkan saja yang preman-preman itu ya. Suatu saat Fufu Fafa bisa gigit PS. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita harus pahami bahwa yang namanya Mulyono dan Fufu Fafa memiliki agendanya sendiri. Nah, agendanya itulah yang kemudian harus kita waspadai ya. Saya baru saja berkomunikasi dengan orang yang cukup dekat lah di inner circle kekuasaan. Ya, nah, dia termasuk ini harus jagain Fufu Fafa ya, agar not going anywhere. Ini kalau nggak dijagain ini bisa kemana-mana Fufu Fafa katanya begitu ya. Ya sahabat-sahabat sekalian, tapi memang soal sandra menyandra ini ada politisi senior yang mengatakan info-info AA1 ya. Selamat malam, saya menonton episode Bung Refli Harun mengenai penyanderaan dari pimpinan negara sekarang. Kebetulan saya mendapatkan informasi ini dari A1. Kalau bukan A1 mungkin AA kecil ya. Kemudian A gedenya 3 A1. Luar biasa memang. Jadi itulah perangkap yang sebetulnya dibuka dan di mana semua dalam tikus-tikus itu ditangkap. Ngeri loh Bung Refli Harun ya. Nah, itu spillnya aja ya bahwa budaya sandra menyandra itu terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi kelakuan Presiden Prabowo ya. Jangan tiru Mulyono ya. Fufu Fafa susu bendera. Aku kasihan lihat dia di sebelah Pak Wo. Tiap ada di TV kayak anak kecil nggak fokus dan boring di kelas. Out of place gitu muka Fufu Fafa ya. Kemudian kalau nggak berani Prabowo usut kasus Fufu Fafa patut dipertanyakan kenetralan dia di bidang penegakan hukum. Paling suka RH sepanggung dengan RG, otak langsung bekerja. Alhamdulillah ya. Tetapi saya harus banyak belajar karena RG manusia yang bisa menari-nari di atas pemikiran kita ya. Mungkin karena disiplin ilmunya yang filsafat. Sementara disiplin ilmu saya disiplin yang konkret, ya, tidak abstrak, tidak menari-nari, tapi langsung. Apa masalahnya, apa rekomendasinya, apa pemecahannya. Itu gaya seorang lawyer ya. Kalau Rocky gaya seorang filsuf yang menari-nari ya, sehingga terasa indah. Ya begitu sobat era sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan lihat apa yang bisa kita angkat lagi ya. Rasa lemas, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa cuekin aja. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa makzulin aja. Ya itu saja sobat dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.